Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ensorani dari kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya berniat ingin menyampaikan materi penyuluhan pertanian tentang pemanfaatan limbah komunal sebagai nutrisi alternatif budidaya tanaman sari secara hidroponik. Apa itu limbah komunal? Limbah komunal merupakan limbah domestik hasil buangan dari saluran air, kamar mandi, dapur, industri, rumah tangga, kotoran hewan, kandang, dan lain sebagainya yang menyatu dalam satu irigasi, kemudian terkumpul dalam suatu tempat yang apabila dalam jangka panjang akan menimbulkan pencemaran. Limbah komunal ini sendiri ternyata dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi untuk tanaman itu sendiri, karena dari hasil gabungan dari limbah buangan-buangan tadi mengandung unsur-unsur yang kita sendiri bisa memanfaatkannya untuk diserap oleh tanaman. Adapun alat dan bahan untuk budidaya tanaman sawi secara hidroponik antara lain benih sawi. Benih sawi direndam menggunakan air hangat selama kurang lebih 10 menit guna untuk memecah massa dormansi. Persemaian benih sawi yang dilakukan menggunakan tray terisi AB mix untuk budidaya tanaman sawi secara hidroponik. Kain flanel yang digunakan untuk sumbu sebagai penghubung antara akar tanaman ke nutrisi. Busa digunakan sebagai media tanaman tempat tumbuhnya tanaman sawi. CDS yang digunakan untuk mengukur jumlah ppm yang terdapat pada kandungan nutrisi. Netpot merupakan tempat untuk meletakkan media tanam tempat tumbuhnya tanaman. Mesin pompa digunakan untuk menghisap larutan nutrisi agar dapat disalurkan ke semua tanaman yang ada pada kerangka hidroponik. Kemudian ini merupakan proses pemindahan bibit tanaman sawi yang sudah siap pindah tanam, kurang lebih berumur 2 minggu atau 14 hari setelah sebar benih. Kemudian pada media tray, tanah dicuci hingga bersih. Kemudian bibit dipindahkan menggunakan busa, diletakkan pada tengah-tengah busa yang sudah dipotong tengahnya untuk menyelipkan tanaman seperti di sebelah ini. Kemudian ditempatkan pada netpot yang sudah diletakkan kain flanel sebagai penghubung untuk menghubungkan nutrisi yang ada di paralon ke akar tanaman. Berikut merupakan alat dan bahan untuk fermentasi limbah komunal dengan dosis sebanyak 50 liter. Limbah komunal sebanyak 45 liter, lalu air biasa sebanyak 5 liter, nitrogen sebanyak 16 tutup botol, lalu gula merah sebanyak 120 gram yang dihancurkan, promol 12 sebanyak 50 gram, terasi yang dihancurkan sebanyak 75 gram, kemudian kohe atau kotoran hewan sapi sebanyak 2,5 kg. Alat yang digunakan dirigen sebagai penampung, aerator untuk memberikan oksigen. Berikut merupakan proses fermentasi limbah komunal yang untuk dirubah menjadi nutrisi. Tahap pertama merupakan nitrifikasi. Nitrifikasi merupakan proses di mana terjadinya perombakan amoniak yang dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas yang dirubah menjadi nitrit. Kemudian nitrit dirubah menjadi nitrobakter menjadi nitrat. Tahap pertama, air biasa sebanyak 5 liter ditambahkan 1 tutup botol nitrogen, kemudian di aerator selama kurang lebih 10 menit. Hal ini digunakan untuk dijadikan sebagai biang. Kemudian tahap kedua, setelah 10 menit 1 tutup botol nitrogen ditambahkan lagi dengan 5 liter air limbah yang dimasukkan secara berkala atau bertahap, kemudian di aerator selama kurang lebih 30 menit. Tahap ketiga, tambahkan 2 tutup botol nitrogen dengan 10 liter air limbah yang dimasukkan secara berkala atau bertahap, lalu di aerator lagi selama 30 menit. Kemudian tahap keempat, 3 tutup botol nitrogen ditambah 15 liter air limbah yang dimasukkan secara berkala, lalu di aerator selama kurang lebih 30 menit. Tahap kelima, 4 tutup botol nitrogen ditambah 15 liter air limbah, kemudian di aerator selama 30 menit kembali. Setelah itu, terakhir tambahkan 5 tutup botol nitrogen, kemudian difermentasi selama kurang lebih 24 jam atau 1 hari 1 malam. Tahap selanjutnya adalah pembuatan trubus. Pembuatan trubus ini sendiri dilakukan untuk meningkatkan kesuburan tanaman. Kemudian bahan yang digunakan adalah promol 12 sesuai dosis yang
pada alat dan bahan tadi, lalu terasi yang sudah dihancurkan, gula merah yang juga sudah dihancurkan, dan kotoran hewan, lalu dituangkan ke dalam wadah air limbah yang telah melalui proses nitrifikasi, kemudian dibiarkan lagi difermentasi selama kurang lebih 48 hingga 72 jam atau 2 hingga 3 hari, hingga larutan berubah aroma dari larutan itu sendiri tidak terlalu menyengat atau tidak terlalu bau. Berikut merupakan takaran dosis pemberian nutrisi pada tanaman sawi secara hidroponik. Hasil fermentasi dari limbah komunal menunjukkan hasil 3 hari setelah fermentasi sebanyak 2.608 ppm atau jumlah padatan dalam larutan. Kemudian setelah 15 hari setelah fermentasi mengalami peningkatan sebanyak 3.007 ppm dengan pH netral atau normal. Meskipun hasil fermentasi limbah komunal menunjukkan jumlah ppm yang tinggi, tetapi hasil penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa limbah komunal belum mampu menggantikan nutrisi AB mix. Hal ini dikarenakan nutrisi limbah komunal belum mampu menyediakan unsur hara bagi tanaman secara maksimal. Akan tetapi nutrisi limbah komunal dapat digunakan sebagai campuran nutrisi AB mix dengan perbandingan 1:1. Perbandingan 1:1 yang dimaksud apabila pada minggu pertama membutuhkan 800 ppm, maka 400 ppm disediakan AB mix, kemudian 400 ppm yang lagi disediakan oleh limbah komunal. Pada limbah komunal dengan 3007 ppm memerlukan 1 liter limbah komunal berbanding dengan 8 liter air biasa untuk dilarutkan. Lalu pada minggu kedua membutuhkan 1000 ppm dengan perbandingan 500 ppm dari AB mix lalu 500 ppm dari limbah komunal membutuhkan, apabila dengan 3007 ppm ini membutuhkan kurang lebih 1 liter air limbah berbanding dengan 6 liter air biasa. Pada minggu ketiga membutuhkan 1200 ppm, 600 ppm dari AB mix, kemudian 600 ppm dari limbah komunal, yang mana 3700 ppm ini dilarutkan 1 liter limbah dilarutkan dengan 5 liter air biasa. Lalu pada minggu keempat membutuhkan 1400 ppm, yang mana 700 ppm dari AB mix, lalu 700 ppm dari limbah komunal. Dari hasil limbah 3007 ppm membutuhkan perbandingan 1 liter limbah dapat dilarutkan dengan 2,5 liter air biasa. Manfaat dari limbah komunal ini sendiri pada tanaman sawi dapat menekan serangan hama atau ulat pada tanaman sawi itu sendiri. Pada penelitian yang saya lakukan, perbandingan antara serangan hama pada AB mix kurang lebih sebanyak 347 tanaman yang terserang, kemudian pada limbah komunal terserang hanya sebanyak 54 tanaman atau perbedaan sebanyak 84,5%. Pembuatan media hidroponik tidak harus menggunakan kerangka set paralon atau dapat juga menggunakan alat sederhana seperti botol bekas. Adapun alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat media hidroponik sederhana antara lain botol plastik bekas, cutter untuk memotong botol, busa sebagai media, lalu kain. Pembuatan media ini dapat dilakukan dengan cara pemotongan plastik menggunakan cutter kurang lebih separuh. Lalu media busa dipotong tengahnya untuk menempatkan tanaman. Jika ini dianggap terlalu tebal, nantinya bisa ditipisi atau dipotong dibelah dua lagi. Lalu kain dimasukkan melalui tutup botol hingga masuk ke dalam kurang lebih 1/4 atau separuh. Kemudian media busa dimasukkan. Tanaman yang akan ditanam nantinya akan ditanam di sela-sela busa ini. Usahakan ujung akar tanaman menyentuh bagian kain. Lalu nutrisi tanaman dimasukkan ke dalam wadah satunya, kemudian ditumpuk seperti ini. Maka budidaya tanaman hidroponik dapat dilakukan di rumah dan praktis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi saya mendengarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.